Halo guys, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan tugas Intro to Spreadsheet. Nah, untuk tugas ini bisa kalian temukan di tugas kelas, kemudian kalian tinggal cari topik ICT, kemudian kalian akan melihat baris pertama atau tugas terbaru di classwork ICT. Nah, ini ya tugasnya. Ini kalian buka dulu. Oke, jadi kalian diminta untuk klik link ini. Nah, ini, adalah link menuju website spreadsheet. Oke, kita tinggal klik aja. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan belajar membuat tabel, kemudian kita akan belajar bagaimana memberikan, format currency atau mata uang pada data, kemudian kita juga belajar gimana menggunakan rumus atau formula di spreadsheet. Jadi kita tinggal klik blank. Nah, kalian bisa lihat di sini kita membuat project baru di spreadsheet. Nah, di sini kita bisa tekan bagian yang ini untuk mengatur nama dari project kita. Nah, misalnya saya, membuat project penjualan gitu kan. Jadi ini nih saya isinya laporan penjualan. Oke, kita tulis the sale of apa ya, misalnya penjualan makanan deh. Jadi itu bebas sih kalian mau, penjualan apapun, yang penting, ada bikin tabel di dalamnya dengan bentuk yang sama ya. Nah, seperti kita tahu spreadsheet nih kayak buku guys. Nah, di dalam, project atau buku spreadsheet ini nih ada lembar-lembar di sini. Kalau kalian butuh lebih dari satu lembar, kalian tinggal tambahin aja. Nih, jadi ada 2 lembar atau berapa lembar sih dari project spreadsheet ini yang kalian butuhkan. Nah, karena saya cuma butuh satu lembar, ya udah saya balik ke sheet one. Di sini lembar pertama saya akan, rename atau ganti jadi nama lembarnya itu adalah Year of 2022. Jadi ceritanya tuh, setiap lembar ini nih akan menunjukkan tahun dari laporan penjualan makanan di spreadsheet ini. Nah, saya langsung aja di sini kita punya, beberapa sel. Kalian tahu kan sel itu perpotongan antara column, ini kolom, dengan baris atau bahasa Inggrisnya tuh rows. Nih, jadi yang dari A, B, C, D, E, sampai L itu, sampai seterusnya yang huruf ini adalah kolom, sedangkan yang, dari satu 2 seterusnya itu adalah baris. Nah, yang kotak-kotak ini nih perpotongan antara kolom dan baris atau columns and rows ya. Nah, jadinya, di kotak-kotak inilah kita akan mengisikan data berupa teks, angka, atau apapun. Nah, akan lebih baik sebelum kita bikin tabel itu kita bikin judul dari tabelnya. Jadi, saya akan membuat judul tabelnya dulu. Kita tinggal, seleksi, eee beberapa tabel karena, di sini saya ingin menggabungkan, beberapa bukan tabel ya, maksudnya sel. Saya akan menggabungkan beberapa sel. Kemudian, saya akan menambahkan tulisan. Jadi tuh karena judul itu kan, eee, harus mencolok atau kelihatan banget, guys. Jadi judul dari tabel tuh harus hurufnya besar, warnanya kelihatan banget. Nah, jadinya tuh akan membutuhkan, tempat atau sel yang banyak. Saya akan menggabungkan beberapa sel, jadi saya seleksi dulu, kira-kira sampai yang E aja nih misalnya, atau sampai F deh. Ini saya seleksi dari sel A2 sampai F3. Setelah saya seleksi kayak gini, saya tinggal ke menu ini ya, ke menu ini.
Kita ada 3 pilihan, pilih aja yang merge all atau gabungkan semua, kita gabungkan. Nah, jadinya tuh beberapa sel kita gabungkan jadi satu sel, supaya tempat kita menulis judul dari tabel kita tuh besar. Jadi judul dari tabelnya ya sesuai dengan nama project-nya, yaitu The Sale of Food. Terserah kalian ya, ini bebas temanya apa. Terus ceritanya nih penjualannya dari bulan apa ya? Ya, misalnya di sini saya jualan makanannya tuh di tahun 2022, tapi dari bulan Juli sampai bulan Desember 2022. Nah, jadi kan kayak gini ya. Ini saya geser dulu. Ini kita akan besarin tulisannya. Artinya ukuran tulisannya yang dibesarin, ini di double klik aja, double left klik, kemudian kita besarin tulisannya. Ini misalnya 24. Aduh kegedean ya, kita kecilin lagi mungkin 18. Oke. Kemudian ini, tulisannya ini bisa kita ke posisinya ini kita buat di tengah kotak ini ya. Jadi kalau di tengah nih bisa di tengah secara horizontal, bisa kiri, tengah, kanan gitu kan. Berarti kita, buat dia posisinya di tengah, tidak di kiri seperti ini. Ini di kiri, kanannya kosong. Jadi kayak gini nih guys. Nih kalau di tengah tuh kayak gini, kalau di kanan tuh kayak gini. Kalau yang tadi yang pertama itu di kiri. Kita bikin di tengah. Nah, kemudian tuh selain kiri, tengah, kanan, alignment atau posisi dari teks nih dalam satu kotak nih bisa diatur apakah di atas, tengah, bawah. Jadi tadi kan kalau kiri, tengah, kanan tuh posisi tulisan di kotak secara horizontal. Sekarang kita bisa atur posisi tulisan tuh di kotak sel ini nih secara vertikal. Nah, jadi misalnya kalau di sini nih posisinya kita lihat ya. Posisinya tuh ada di bawah atau bottom. Nah, jadi kita atur di middle. Jadi secara vertikal nih, posisi tulisan ini nih di kotak ini nih ada di bawah, oke. Supaya dia agak ke atas sedikit biar atas bawahnya tuh, apa ya, jaraknya tuh rapi, jadi kita atur jadi ke middle. Jadinya secara horizontal dia di center gitu atau di tengah, secara vertikal dia juga di tengah, kayak gitu guys. Jadi posisi kalau satu tulisan di dalam sel itu bisa di atas, tengah, bawah, itu secara vertikal dan bisa secara horizontal tuh di kiri, tengah, kanan. Oke, jadi kita buat secara horizontal maupun vertikal sama-sama berada di tengah. Jadi benar-benar di tengah kotak kayak gini. Kemudian kita bisa kasih warna background ya. Warna background supaya tulisan ini makin kelihatan. Kita kasih aja di sini fill color, berarti menambahkan warna. Nah, warnanya bebas sih, saya di sini pakai warna kuning aja. Jadinya kayak gitu. Nah, ini kan judul tabelnya ya. Baru judul tabelnya, sekarang kita bikin tabelnya sendiri. Nah, kalau tabel tuh, isinya tuh kan data ya. Misalnya di sini penjualan makanan, saya punya berapa jenis makanan ya. Misalnya makanan yang pertama itu nasi goreng, yang kedua, kentang goreng, terus apa ya, mmm, mie, noodles, mie ramen misalnya ya, ramen noodles, french fries, noodles, fried rice, apalagi ya, saya pengen 5 jenis makanan sih. Saya pikirkan dulu ya, misalnya sushi,
Satu lagi makanannya apa ya? Kalian ada ide nggak nih? Saya pikirin dulu nih. Masa roti ya, apa ya, spaghetti boleh kali ya? Jadi campur ya, ada makanan Jepang, makanan, eee, orang barat, sama makanan orang Italia, campur ya. Nah, kalau kita langsung kayak gini, kita bikin table, ada data kayak gini kan, misalnya orang lihat nih data french fries, ramen noodle, sushi, spaghetti itu tuh mungkin orang agak bingung ini nih kelompok apa. Mungkin kita bisa kasih kepala kolomnya. Jadi ini kan satu buah kolom, kayak atau sekelompok data, kita tandain ini nih data apa sih. Misalnya kita kasih nama itu tuh kelompok data makanan. Jadi kita tulis the names of food. Nama-nama makanan yang kita jual nih. Oke, nggak usah saya geser, biarin aja lah. Nih, jadi kayak gini. Ini saya tebelin. Nih, tinggal tekan Ctrl B atau ini, klik bold. Kemudian saya di sini, mau buat data berapa banyak yang terjual. Misalnya selama 6 bulan, nasi gorengnya itu, apa ya, berapa ya, sebulan misalnya 100, 6 bulan tuh ada 600 misalnya, 600 piring. Dikit sih sebenarnya guys. Aduh, french fries, atau kita bikin fried rice-nya, nasi gorengnya 1.000. Kentang gorengnya misalnya 1.500, ramennya 2.000, sushinya 4.000, spaghettinya 3.000. Ini nih adalah data-data ada berapa banyak yang terjual. Jadi the total of sold dishes ya. Jadi itu, apa namanya, berapa piring yang terjual itu berapa porsi gitu, beberapa porsi yang terjual. Oh, kalau fried rice ada 1.000 porsi dan sebagainya. French fries 1.500, ramen 2.000, sushi 4.000, spaghetti 3.000. Terus kita nih rencananya mau hitung pendapatan kita dengan jumlah, berapa porsi yang terjual ini guys. Misalnya fried rice ini kan 1.000 yang terjual. Kira-kira ada, dapat berapa sih, pendapatannya? Berarti kan kita harus tahu harga per porsi dari, eee, masing-masing makanan ini. Kita kasih nih di sini the price per dish. Betul nggak sih? Dish. Sebentar ya, saya lihat dulu. Kalau nggak salah udah benar. Seporsi itu pakai piring ya, jadi coba kita lihat. Per piring gitu ya, benar ya berarti. Nah, harga per piringnya berapa? Misalnya nasi goreng harganya 12.000, french fries harganya berapa ya? 18.000. eh masa nasi goreng lebih murah dari kentang ya? Ya udah fried rice-nya saya mahalin jadi 28.000 deh. Ramennya 35.000, sushinya berapa ya? 40.000, kemudian spagettinya berapa ya? 52.000. Nah, ini kan harga guys, kalau harga ini kan berarti bentuknya harus ada Rp atau rupiahnya. Nah, supaya ada Rp-nya, kita tuh nggak boleh nambahin Rp gini guys, di depannya tuh nggak boleh kayak gini. Oke, ini tidak dilakukan ya, jadinya tuh ini selnya harus berisi angka, karena kita mau pakai untuk perhitungan. Nah, kalau kita mau pakai sel-sel yang berisi angka buat perhitungan atau buat digunakan dalam rumus matematika, kita nggak boleh ada huruf atau teksnya. Sehingga tuh kita menggunakan format bawaan Excel untuk RP-nya. Jadinya tuh bukan kita tulis manual RT-nya atau mata uang dari data data harga ini nih nggak boleh kita tulis manual.
Nah, caranya gimana supaya enggak manual dan tidak akan mengganggu saat, proses perhitungan? Pertama kita seleksi dulu kayak gini, lepaskan, jadi itu kayak diklik, klik, tekan, tahan, lalu drag kayak gini, lepaskan. Kemudian kita tekan format ke number, kemudian kita pergi ke custom currency, oke. Kemudian kalian cari Indonesia, oke, Indonesia, cari aja di huruf I. Karena saya udah pernah memilih Indonesia, jadi tuh mata uang Indonesia tuh udah naik paling atas daftarnya. Jadi klik Indonesia lalu apply. Nah, kayak gini. Baru kita bisa hitung total income. Of total income aja ya, berapa pendapatan totalnya. Nah, pendapatan totalnya itu kita akan mengalihkan antara total dari, yang terjual, total dari makanan yang terjual, dikali dengan harga per porsinya makanan tersebut. Caranya ini di bagian sini nih kita kasih sama dengan, tuh kan, kita pilih data ini, data makanan, di sini misalnya fried rice itu kan, jumlah yang terjualnya ada 1.000, berarti kita klik aja sel ini, dikali itu pakai tanda bintang, dengan ini, the price per dish-nya atau harga per porsinya dari fried rice-nya. Lalu tekan enter aja. Nah, udah keluar ya nih, 28 juta. Ini, kemudian kita klik aja di sini, kita akan bikin rumusnya itu tercopy ke sel-sel selanjutnya. Jadi, french fries ini akan kita, dapatkan rumusnya tuh justru dari si fried rice atau dari nasi goreng. Jadi mau menghitung berapa pendapatan penjualan kentang, ramen, sushi, dan spaghetti itu nggak perlu kita tulis lagi rumusnya. Rumusnya cukup kita tulis di sel paling pertama, yaitu si yang fried rice ini. Nah, rumus yang di bawahnya itu kita copy dari sini. Cara mengcopy rumusnya dari sel yang ada di fried rice ini, kita tinggal geserkan pointer kita ke pojok sini sampai berubah jadi pointer tanda plus hitam, klik, tarik ke bawah. Klik, eee eee, left click atau tombol kiri mouse tuh. Jadi kan gini kan kita kan kita kayak gini ya. Nih, ini kita tekan nih tombol kiri mouse kita, tahan nih, sambil ditahan digeser ke bawah. Nah, jadinya kayak gini. Oke, setelah itu ini boleh kita bold-kan ya. Nah, jadinya kalian bisa lihat price sama total income nih kita kasih RP, tapi RP-nya itu dari currency ya. Jadi tadi di format, format, kemudian ke number, kemudian cari Indonesia rupiah. Kalau belum ada muncul Indonesia rupiah di sini, kalian cari di custom currency, lalu kalian pilih yang Indonesia rupiah, lalu kalian tinggal, ya, kalau saya tekan custom currency, kalian cari di huruf I, cari Indonesia. Kalau kalian udah pernah milih sebelumnya Indonesia, dia akan naik ke atas, paling atas kayak di tempat saya ini. Oke, kalau kalian yang belum pernah milih currency Indonesia tuh dia bakalan ada di sini, cuma kalau kalian udah pernah pilih tuh mata uangnya jadi naik ke atas di sebelah sini, tinggal apply. Jadi itu ada RP-RP-nya. Tapi kalau kalian double klik di sini tuh RP-nya tuh sorry bukan di situ ya, di sini ya. Kalian double klik di sini nih RP-nya tuh hilang. Jadi RP-nya tuh bukan tulisan yang kalian tulis manual, tapi, datangnya tuh dari format currency. Currency Excel maksudnya ya, format currency Excel. Jadi tidak mengganggu data yang udah kalian tuliskan di sini, gitu. Berbeda kalau kalian tambahin RP nih misalnya saya tambahin RP di sini. Nah, otomatis tuh bakal error. Kenapa bakal error kayak gini ya, karena harusnya tuh si RP itu tuh tidak ditulis manual, tapi menggunakan format currency. Jadinya gunakanlah format currency yang udah saya ajarin tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat
lihat, ini nih kepotong ya guys, tulisannya. Kalian bisa lihat, karena kan kotak selnya nih sempit. Bisa kalian geser-geser aja di sini, gini ya, tekan, tahan, geser, nih ya. Ini ya mau hati-hati sampai bentuk, pointernya kayak gini, mau digeser-geser juga boleh. Boleh juga kalau cara otomatisnya itu kalian seleksi dulu semua, terus kalian tinggal cari di sini namanya text wrapping, kalian pilih yang wrap, nih. Nah, jadinya nanti kayak gini, nggak kepotong lagi tapi bikin 2 baris gini ya guys. Jadi tulisannya yang tadinya kepotong jadi dibikin 2 baris. Yang ini nih, yang tadinya kan foot-nya nih di setelah off, tapi jadinya tuh jadi dibikin 2 baris, karena text wrapping tadi. Nih, jadi diseleksi dulu yang mau di-wrapping, kemudian kalian tinggal ke sini, ya, kalian pilih yang wrap. Oke, sekarang saya pengen bikin, posisinya tuh di tengah, seperti tadi ya, di tengah secara apa, secara horizontal dan vertikal. Jadi diseleksi dulu ini, diklik, tekan, tahan, geser kayak gini, lepaskan, kemudian kita ke align, horizontal align dulu, kita bikin dia di center. Terus di sini vertical align-nya kita bikin juga di middle. Jadi secara horizontal dan vertikal dia berada di tengah. Ini sekarang kita seleksi semuanya, saatnya kita kasih border. Jadi ini diseleksi seperti ini. Kemudian kita pergi ke sini borders, kemudian tekanlah all borders kayak gini. Mudah ya? Terus kita bisa hitung total guys, maksudnya gimana? Jadi di sini nih saya pengen, hitung berapa sih total, porsi yang, eee, terjual dari semua jenis makanannya. Jadi di sini saya tulis total sold dishes ya. Jadi ini bukan bagian dari nama makanan. Oke, ini saya kasih warna kuning biar beda. Ini saya klik dulu, saya kasih warna kuning. Nih, terus saya tebalkan. Ini saya oke, saya udah tebalkan ya. Jadi di sini saya mau hitung jumlah totalnya. Berarti kita pakai, bukan formula, namanya itu adalah fungsi. Fungsi itu adalah formula yang ini guys, formula yang udah otomatis kalau kita panggil tuh akan menjalankan si, formula tertentu. Misalnya di sini ini kan saya pengen hitung penjumlahan antara 1.000 ditambah 1.500 ditambah 2.000, 4.000, dan 3.000. Kalau pakai formula biasa tuh berarti sama dengan ini ditambah ini dan seterusnya. Nah, tapi, untuk menambahkan beberapa data, kita nggak perlu pakai banyak banget tanda plus karena udah ada fungsi yang namanya tuh sum atau bacanya tuh sum ya. Nah, fungsi sum ini nih fungsi penjumlahan beberapa data. Jadi, supaya bisa menjumlahkan otomatis dan nggak perlu banyak tanda plus, berarti itu pakai fungsi sum aja. Tulis tanda sama dengan dulu untuk memulai, rumus atau fungsi sum, terus tulis sum, buka kurung, kita seleksi ini, oke ini nih, udah dibuka kurung kita seleksi ini, kita ulang lagi deh, oke saya akan ulang lagi, ini bisa digedein nggak ya? Kita besarin dulu ya, biar kelihatan. Oke, entar ya. Jadi ini, sama dengan, terus tulis nama rumusnya, ini udah ditunjukin sama dia ya. Sum, buka kurung, kita seleksi sel yang mau, kita jumlahkan datanya. Kan di sini nih di B7 sampai B11. Jadi kita klik, kita tarik kayak gini, klik, tombol kiri mouse, ditahan, terus ditarik ke bawah, lepasin, tutup kurung, enter.
Nah, jadi di sini kelihatan nih, 11.500 porsi. Kita tengahin ya, secara horizontal dan secara vertikal. Nih kita tengahin posisinya. Terus saya juga mau hitung total income. Jadi di sini ini tinggal kita copy aja, ini klik kanan, copy, kita letakin di sini. Ini kita ganti jadinya total income. Jadi kita ambil aja dari sini ya, tinggal kita edit kan di sebelah sini. Total income nih mau hitungnya ini nih guys, jadi berapa nih total pendapatan yang didapatkan selama penjualan 6 bulan di tahun 2022, penjualan makanan di tahun 2022 itu berapa sih pendapatannya? Berarti masih sama dengan buka kurung, seleksi dari sini sampai sini, terus tutup kurung, enter. Nih, jadinya kayak gini ya. Ini kita kayak tadi dirapihinnya, kita seleksi dulu ya. Kita sekarang rapihin, seleksi dulu. Kemudian kita kasih border dulu biar yang di bawahnya ada bordernya. All border nih kan. Kemudian posisinya ke horizontal align nih center, vertical align-nya middle. Oke, yang ini kita kasih juga warna kuning biar kelihatan bedanya. Beda antara kepala dari tabelnya atau, informasi dari datanya, kita tandain kayak gini. Terus kita wrapping lagi nih karena terpotong tulisannya. Berarti di sini kita pilih wrap. Oke, jadinya kayak gini ya. Saya balikin lagi, saya zoom out. Nah, jadi kira-kira kayak gini nih guys, atau saya zoom in. Oke. Sekian, ininya ya, sekian dulu, maksudnya sekian ini udah selesai nih guys untuk, pembuatannya. Sekarang pengumpulannya. Jadi cukup kayak gini aja kok, membuat tabel, terus menggunakan rumus nih, kayak gini kan menggunakan rumus, sama menggunakan format currency secara otomatis. Jadi format currency otomatis nih, misalnya di sini ada Rp28.000, kalau kita klik tuh Rp-nya hilang, karena Rp-nya tuh Rp atau mata uang yang datangnya tuh otomatis di sini ya, di format ini. Nah, cara pengumpulannya kalian tekan tombol share. Oke, kemudian kalian klik change to anyone with the link. Kalian ini ganti aja jadi viewer, jadi kalian kasih izin saya nih bisa melihat, project kalian, terus kalian tekan copy link. Nah, link inilah oke, kalau udah selesai nih down dulu ya. Itu kan tadi kalian copy link tuh. Link itu tuh kalian kumpulin ke sini. Kalian kumpulin send tugasnya sebagai link, gitu. Jadi kan kalian ada submit, kalian submit yang sebagai link itu. Jadi kalian, submit-lah linknya. Kayak gitu aja ya. So, saya akhiri, terima kasih. See you on the next time.